Lembaga Survei Jakarta (LSJ) merilis elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di pemilu 2024. Hasilnya, elektabilitas Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka mengungguli Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD dan Anies Baswedan dengan Caimin. Survei LSJ ini digelar pada 18 hingga 26 Oktober 2023 di 38 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Survei melibatkan 1.200 responden yang dipilih melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertahap multi-state random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka oleh tenaga terlatih dengan bantuan atau pedoman kuesioner. LSJ mengajukan pertanyaan kepada para responden terkait paslon Capres dan Cawapres. Menurut Anda, jika saat ini dilaksanakan Pilpres dan diikuti oleh 3 pasangan Capres dan Cawapres, yaitu Prabowo dengan Gibran, Ganjar dengan Mahfud, dan Anies dengan Caimin, siapakah yang akan Anda pilih? Adapun hasilnya, paslon Prabowo dengan Gibran unggul atas 2 paslon lainnya. Prabowo dengan Gibran 40,2%, Ganjar dengan Mahfud 34,5%, Anies dengan Caimin 19,3%. Lalu, LSJ juga melakukan simulasi jika pemilu 2024 sampai dengan putaran kedua. Berdasarkan hasil survei, paslon Prabowo dengan Gibran unggul jika bertemu dengan Ganjar dengan Mahfud ataupun Anies dengan Caimin di putaran kedua. Prabowo dengan Gibran 52,8%, Ganjar dengan Mahfud 40,1%, Prabowo dengan Gibran 59,6%, Anies dengan Caimin 35,8%. Ganjar dengan Mahfud 48,4%. Anies dengan Caimin 42,3%. Direktur Riset LSJ, Petra Ardianto, menjelaskan terkait simulasi head-to-head putaran kedua tersebut. Dia mengatakan Prabowo dengan Gibran unggul atas Ganjar dengan Mahfud dan keunggulan itu semakin jauh ketika ditandingkan dengan Anies dengan Caimin. Ketika di Pilpres putaran kedua, pasangan Prabowo Gibran disimulasikan berhadapan dengan pasangan Anies Caimin, kemenangan pasangan Prabowo Gibran ternyata semakin absolut. Lihat bedanya? Hanya Pak Prabowo, Capres yang minta maaf kepada warga Jakarta. Terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum yang telah menyambut, membantu menyiapkan proses pendaftaran pagi ini sehingga berjalan dengan amat lancar. Kami ingin ada kesetaraan kesempatan. Kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik lewat pendidikan, dan kesempatan untuk dapat perlindungan kesehatan yang baik. Gagasan dasarnya adalah perubahan, menghadirkan kesetaraan, menghadirkan keadilan. Itu yang kami bawa. Dan tentu ada relawan, ada TPN, komplit terima kasih atas seluruh dukungannya. Kami bersama Mahfud dengan istri hadir di KPU tadi menyerahkan seluruh dokumen, visi, misi, dan seluruh persyaratan. Dan saya menyampaikan terima kasih kepada KPU dan seluruh masyarakat yang hari ini mengantarkan saya dan Pak Mahfud ke KPU. Mudah-mudahan ini awal perjuangan yang sangat baik untuk demokrasi. Saya bersama Mas Gibran Rakabuming Raka baru saja diantar oleh 9
partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju, diantar oleh ketua umumnya, dan secara resmi kita telah mendaftar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Dan kami mohon maaf kepada seluruh rakyat Jakarta mungkin membuat macet karena antusiasme pendukung-pendukung kami pada siang hari ini. Kenapa kita yakin Prabowo menang? Tidak ada orang atau calon presiden itu sekuat Pak Prabowo. Popularitasnya paling tinggi. Kita itu tidak bisa lagi debat soal Pak Prabowo karena sudah terlalu kenal. Saya kenal beliau dari tahun 94. Jadi kalau orang tuh bicara jelek apa soal beliau, itu udah nggak masuk tuh di kepala saya tuh karena terlalu kenal. Nah oleh sebab itu juga kalau saya lihat di rapat-rapat para ketua atau rapat terakhir kemarin rapat para ketua dan para ketum dan sekjen gitu ya, Pak Prabowo itu membuka rapat dan mengatakan di sini kita tertutup tapi semua yang ada di sini bebas ya. Silakan bicara apa yang kita mau. Arahan dari awal beliau cuma 10 menit, habis itu semua ketua umum, sekjen juga dikasih bicara sama beliau. Dan itu seperti rapat yang betul-betul terarah, gitu, terkonsolidasi dan solid gitu loh. Oke. Jadi itulah yang menyebabkan kemudian kita itu mudah mencapai satu kesepakatan karena memang gagasan besarnya Pak Prabowo itu kuat sekali gitu. Baik. Dan juga tentunya ya wibawanya dalam kepemimpinan dan sebagainya itu menyebabkan kita itu cepat memahami apa yang beliau katakan. Jadi saya kira seluruh bangsa kita juga sudah melihat gitu loh bahwa memang Pak Prabowo mengakui dia dikalahkan berkali-kali dan dia banyak belajar dari Pak Jokowi dan sebagainya. Itu juga sudah ditangkap oleh publik bahwa beliau orang yang rendah hati mau belajar sehingga secara nasional itu ada penerimaan yang luas. Saya ingin menunjukkan versi asli ketika Gus Ali, seorang ustadz yang hadir dalam acara deklarasi Ganjar Pranowo. Namun tak diduga yang hadir justru menyebut nama Prabowo ketika diajak menyerukan nama Ganjar Pranowo. Ini versi asli yang telah dipotong. Mari kita lihat. Ikut apa kata Abah? Ali Gondrong. Dan ini adalah original video dari langsung dari peserta itu sendiri. Langsung dari peserta itu sendiri yang hadir di tempat itu dan melakukan rekaman. Mari kita simak. Mafia selawat. Seperti banter, suaranya banter, segini banter. Mafia selawat. NKRI. Selawat. Taubat. 2024. Tangan kanan tiga. Nah, di sini MC mulai lemes ya. Kemudian udahlah supaya tidak lemes ya kan. Menanyakan lagi terkait dengan wakil presiden. Lalu yang hadir mengatakan Gibran. Mari kita simak. Siapa tadi presidennya? Kalau menyebut presiden mesti yo duwe wa. Sopo wakile tahun 2024? Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, di sini artinya adalah rakyat tidak bisa lagi dipengaruhi, ya diiming-imingi. Ya, ini contoh ya, salah satu contoh. Aku datang ke tempat pengajian mau dengarkan kalian, tapi kalau masalah pilihan presiden itu terserah gue, gitu ceritanya. Ya pokoknya untuk generasi muda, generasi Z sekarang ini tidak bisa dipaksa-paksa. Ya begitu aja lah. Jangan memaksa. Biarkanlah mereka yang memilih. Biarkanlah mereka yang menghendaki.
Demikian. Kami Paguyuban Becak Madiun mendukung Bapak Haji Prabowo menjadi Presiden 2024. Kalau Pak Prabowo jadi Presiden, harapan saya sembako murah, sekolah gratis, Gatot Jaya. Ya. Prabowo Subianto calon menjadi Presiden. Ya, kasih beca harus ada ya. Pokoknya becain tidak motor. Ya, Pak Prabowo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Haji Prabowo, saya sebagai warga Madiun, Paguyuban Becak, siap mendukung dan mendoakan Pak Haji Prabowo jadi Presiden tahun 2024, dan doanya Allah akan menyertai. Watar fauna inaka a'la darajat. Ya Allah, berilah hambamu Pak Haji Prabowo pangkat dan derajat biar untuk memajukan Indonesia lebih indah lagi. Haji Prabowo Presiden, Pak Haji Prabowo Presiden, Pak Haji Prabowo Presiden harus. Semoga Pak Prabowo jadi Presiden, sembako murah, sekolah gratis. Sekali lagi saya tanya, siapa Presiden kita?